Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan bahas salah satu berita yang mengguncang dunia cryptocurrency. Dengan terbongkarnya pelaku kejahatan eksploitasi Indodax, dan sebetulnya ini bukan yang pertama kali si pelaku melakukan eksploitasi terhadap bursa-bursa cryptocurrency. That's why, hacker or scammer sudah beroperasi sejak tahun 2012 hingga 2013 untuk melakukan tindakan kejahatan ini. Namun pada tahun 2017, sang pelaku mulai menyusup ke dalam industri cryptocurrency, baik Web3 ataupun institusi seperti bursa kripto. Yang dimana tepat pada tanggal 11 September kemarin, bursa kripto Indonesia yaitu Indodax terkena serangan eksploitasi yang mendapatkan kerugian sebesar 22 jutaan US dollar. Dan itu telah dilakukan dengan 150 kali transaksi. Artinya genap 1 tahun dari kejadian eksploitasi sebelumnya yang menimpa Coinex Global, dan ternyata itu telah dilakukan oleh pelaku yang sama. And so far, dalam pembahasan ini, gua akan bahas beberapa poin penting. Apa yang harus dilakukan oleh seorang user Indodax, dan jika kalian seorang user Indodax, silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, pertama kita akan bahas salah satu berita yang telah disampaikan oleh media news.bitcoin.com dengan salah satu pertukaran kripto Indonesia yakni Indodax yang mendapatkan kerugian di atas 20 jutaan US dollar, bahwa eksploitasi yang menimpa bursa Indodax ataupun bursa kripto Indonesia telah dilakukan oleh Lazarus Group. And so, kira-kira siapa itu Lazarus Group? Dan mungkin gua akan jelaskan sedikit agar kalian mendapatkan gambaran kira-kira siapa itu Lazarus Group. Jadi Lazarus Group merupakan hacker kelas atas asal Korea Utara yang kemampuannya sangat luar biasa dalam melakukan tindakan kejahatan dan juga mengeksploitasi perusahaan, institusi, maupun individu. Dan itu bisa dilakukan oleh Lazarus Group dengan 1 kali klik. Dan Lazarus Group bahkan sudah bukan lagi rahasia umum dalam melakukan kejahatan seperti eksploitasi. Karena nama Lazarus Group sudah mendunia di mana-mana, sekalipun kejadiannya bukan dilakukan oleh Lazarus Group. Tapi nama Lazarus Group selalu terlibat dengan kejadian-kejadian seperti ini. Contoh salah satunya dengan kejadian eksploitasi bursa cryptocurrency Indonesia, Indodax. Nah, mungkin seperti itu sedikit gambaran tentang profil dari Lazarus Group. Kemudian firma keamanan Web3 Cyphers mendeteksi transaksi mencurigakan di dompet pertukaran Indonesia Indodax pada tanggal 11 September. Dan serangan tersebut melibatkan lebih dari 150 kali transaksi dengan aset digital senilai 20,5 jutaan US dollar yang diyakini telah dicuri. Dan beberapa ahli mencurigai kelompok peretas asal Korea Utara yang bernama Lazarus Group mungkin bertanggung jawab karena memiliki ciri khas ataupun karakteristik dengan serangan tersebut. Nah, jadi seperti yang gue sampaikan di awal, sekalipun kejadian ini tidak dilakukan oleh Lazarus Group, berhubung nama Lazarus Group sudah mendunia di mana-mana dengan kasus-kasus peretasan ataupun eksploitasi, baik terhadap institusi, perusahaan, ataupun individu, sehingga apapun kejadiannya dan dilakukan oleh siapapun, nama kelompok Lazarus Group itu pasti terlibat. Selain dari nama Lazarus Group sudah mendunia di mana-mana dengan kejadian eksploitasi ataupun peretasan, tetapi cara meretas dari Lazarus Group tentunya memiliki ciri khas ataupun karakteristik dengan serangan-serangan yang dilakukan oleh sekelompok peretas dari Korea Utara. Jadi itulah salah satu asumsi yang memperkuat sekelompok peretas asal Korea Utara yang bernama Lazarus Group telah terlibat. Kemudian salah satu poin dengan kasus pembobolan Indodax menunjukkan tanda-tanda keterlibatan Lazarus Group. Firma keamanan Web3 Cyphers mengungkapkan pada tanggal 11 September bahwa mereka telah mendeteksi beberapa transaksi mencurigakan yang melibatkan dompet pertukaran mata uang kripto Indonesia yaitu Indodax, yang awalnya keamanan ataupun security Cyphers mengatakan alamat mencurigakan tersebut memiliki aset digital senilai 14,4 jutaan US dollar. Namun dalam pernyataan selanjutnya yang dibagikan dengan Bitcoin.com News, firma keamanan tersebut meningkatkan perkiraan kerugian yang terkait dengan serangan tersebut menjadi sekitar 20,5 jutaan US dollar. Nah, jadi salah satu firma keamanan ataupun security Web3 yang bernama Cyphers, dia pun telah mengungkapkan pada tanggal 11 September kemarin, mungkin yang awalnya tidak curiga karena salah satu akun yang melakukan transaksi di dalam bursa kripto Indonesia yaitu Indodax memiliki aset senilai 14,4 jutaan US dollar. Namun setelah diperhatikan dan juga seiring berjalannya waktu,
Ternyata transaksi itu terus dilakukan sehingga Bursa Kripto Indonesia Indodax harus menelan kerugian sekitar 20,5 jutaan US dollar atau setara dengan 220 miliar rupiah. Dan menurut Security Zivers, salah satu penyerang yang diyakini oleh beberapa pengamat sebagai Lazarus Group melakukan lebih dari 150 kali transaksi, dan firma keamanan meyakini bahwa vektor serangan yang dieksploitasi oleh penyerang terkait dengan pelanggaran kontrol akses. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah mengenai motif yang telah dilakukan oleh sekelompok Lazarus Group yang merupakan peretas asal negara Korea Utara. Namun sampai dengan saat ini belum ada tanggapan secara pasti baik dari CEO ataupun pemilik Bursa Kripto Indonesia Indodax yang bernama Bapak Oscar Darmawan, apakah kasus eksploitasi yang menelan kerugian lebih dari 220 miliar rupiah ini benar-benar dilakukan oleh sekelompok peretas asal Korea Utara yang bernama Lazarus Group. Berikutnya kita tarik mundur ke belakang dengan salah satu asumtif yang gua sampaikan bahwa kejadian eksploitasi yang saat ini menimpa Bursa Kripto Indonesia yaitu Indodax bukanlah yang pertama kalinya. Yang dimana ini telah disampaikan pada tanggal 12 September tahun 2023 oleh media Cointelegraph.com bahwa salah satu pertukaran CoinEx menguras kripto senilai 27 jutaan US dollar dalam dugaan peretasan. Artinya genap 1 tahun dari kejadian eksploitasi sebelumnya yang menimpa CoinEx Global dengan kejadian saat ini yang sedang menimpa terhadap Bursa Kripto Indonesia yaitu Indodax. Dan bahkan nominalnya pun jauh lebih besar bahwa untuk CoinEx Global telah menelan kerugian sebesar 27 jutaan US dollar. Namun untuk Bursa Kripto Indonesia ataupun Indodax menelan kerugian sebesar 22 jutaan US dollar. Dan yang perlu kalian garis bawahi bahwa kasus peretasan yang menimpa CoinEx 1 tahun yang lalu itu telah dilakukan oleh peretas asal Korea Utara yang bernama Lazarus Group. Dan bukan hanya CoinEx Global saja, sebelumnya juga ada Atomic Wallet, Ubit, Stake.com, dan bahkan Federal Reserve yang merupakan bukan bagian dari bursa cryptocurrency. Itu pun pernah tersusupi ataupun tereksploitasi. Namun berbeda cerita dengan bursa-bursa yang mengalami kebangkrutan seperti Hotbit dan juga FTX. Tentu itu merupakan kasus yang berbeda. Sekalipun banyak orang-orang yang mengejar engagement untuk menyamakan antara kasus saat ini yang menimpa bursa Indodax dengan kejadian sebelumnya yang mengalami kebangkrutan seperti Hotbit dan juga FTX, yang dimana kebangkrutan dari kedua bursa tersebut telah dilakukan orang dalam yang melakukan tindakan kriminal. Jadi kalian jangan percaya apabila ada salah seorang yang menyamaratakan antara kasus yang menimpa bursa Indodax, CoinEx, Atomic Wallet, dan lain sebagainya dengan bursa Hotbit dan juga FTX. Berikutnya kita akan bahas poin penting dalam pembahasan video ini, yang dimana pegangan Twitter resmi Indodax memberikan klarifikasi bahkan pengumuman penting jika kalian seorang user ataupun pengguna dari bursa Indodax. Begitu juga dengan gua sendiri, gua pun selaku user ataupun pengguna dari bursa Indodax. Dengan apa yang telah disampaikan, halo member Indodax, kami ingin menginformasikan bahwa tim security kami menemukan potensi indikasi keamanan pada platform kami. Dan saat ini kami sedang melakukan pemeliharaan menyeluruh untuk memastikan seluruh sistem beroperasi dengan baik. Dan selama proses pemeliharaan ini, platform web ataupun aplikasi Indodax sementara tidak dapat diakses. Namun jangan khawatir, dapat kami pastikan bahwa saldo Anda tetap 100% aman, baik secara aset kripto maupun rupiah. Artinya ini merupakan angin segar ataupun poin penting apabila kalian seorang user ataupun pengguna Indodax. Jadi kalian tidak perlu khawatir dan juga tidak perlu ngapa-ngapain. Intinya, kalian harus setia menunggu selama proses maintenance ataupun pemeliharaan sistem yang saat ini sedang dilakukan oleh tim keamanan ataupun security bursa Indodax. Dan selain itu, aset kalian pun akan dijamin 100% tetap aman, baik secara aset cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, ASIC token, bahkan mungkin rupiah. Kemudian poin penting yang kedua, mengapa bursa Indodax sangat-sangat berani menjamin 100% aman dari dana-dana user ataupun pengguna yang telah disimpan di bursa Indodax. Dan sekalipun ada seorang user ataupun pengguna telah menjadi korban eksploitasi ataupun peretasan, tetapi bursa Indodax akan memberikan ganti rugi ataupun dispensasi 100%.
Dan ternyata, menurut data dari platform Arkham Intelligence, bursa Indodax memiliki proof of reserve ataupun dana cadangan sebesar 401,2 jutaan US dollar. Wow! Dan bahkan per hari ini saja proof of reserve ataupun dana cadangan bursa Indodax telah meningkat sebesar 5,42 jutaan US dollar. Dan mungkin inilah salah satu alasan mengapa gua tidak perlu panik ataupun khawatir sekalipun bursa Indodax masih dalam tahap pemrosesan pemeliharaan sistem ataupun maintenance, dan bahkan proof of reserve ataupun dana cadangan bursa Indodax tidak disimpan di satu aset. Tetapi bursa Indodax menyimpan dana cadangan mereka di berbagai aset seperti Bitcoin, Ethereum, Pepcoin, stablecoin USDT, Shiba Inu, Ondo, stablecoin USDT, dan lain sebagainya. Namun melihat dana cadangan ataupun proof of reserve yang dimiliki bursa Indodax mungkin nilainya tidak 1:1, melainkan 1:1,2 atau mungkin 1,15. Kemudian poin penting yang terakhir bahwa bursa Indodax belum bisa diakses baik kalian ingin melakukan deposit, penarikan, ataupun transaksi. Dan di sini ada sebuah notif, mohon maaf, Indodax sedang dalam pembaruan sistem untuk meningkatkan kenyamanan transaksi Anda. Artinya tim keamanan bursa Indodax masih melakukan perbaikan ataupun maintenance sistem agar kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai kasus eksploitasi ataupun peretasan yang telah menimpa bursa kripto Indonesia, Indodax. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan diskus di kolom komentar. I'm Piki, back to you.